Habeas Corpus Act adalah sebuah statuta yang digalakkan pada tahun 1679 dalam masa pemerintahan Raja Charles. Statuta tersebut diterima dan diamandemenkan oleh parlemen yang mengizinkan dalam kasus tertentu seseorang untuk mempertahankan kedudukannya ketika akan dihukum penjara. Di dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diangkat dan diambil. Oleh karena itu, hal ini berarti tidak ada alasan untuk ketidakhadiran seseorang tersebut atau hukuman pemenjaraan tanpa alasan dapat dijatuhkan tanpa dispensasi dan sidang selanjutnya. Habeas Corpus Act dijadikan sebagai hukum dasar dalam konstitusi federal dan negara bagian untuk jaminan kebebasan dan hak seorang yang dihadapkan oleh hukum. Habeas Corpus Act merupakan istilah dari bahasa Latin yang berarti engkau dapat memiliki orang tersebut. Latar belakang Habeas Corpus Act adalah sebuah statuta atau anggaran suatu dasar organisasi yang digalakkan pada tahun 1679 pada masa pemerintahan Raja Charles. Statuta ini lahir dalam kasus hukum tertentu. Seseorang diizinkan untuk mempertahankan kedudukannya ketika akan dihukum penjara dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan. Habeas Corpus Act ini dijadikan sebagai dasar dalam konstitusi federal dan negara bagian untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di hadapan hukum. Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A ayat 3. Tujuan dari PBB menyusun dan mengeluarkan deklarasi HAM ini adalah untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM ini berisi 30 pasal. Substansi HAM yang termuat dalam Deklarasi HAM tersebut pada intinya terdiri atas hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik, sosial, dan budaya. Hak inilah yang juga diadopsi dan disempurnakan ke dalam bentuk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya ialah membahas tentang substansi HAM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pada fokusnya yaitu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. HAM baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan Indonesia sendiri telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun sudah diproklamasikan kemerdekaannya jauh-jauh hari, namun demikian para petinggi negara dan bangsa ini sadar betul akan hakikat HAM tersebut, sehingga ketika menyiapkan naskah piagam untuk kemerdekaan Indonesia dengan tegas pada alinea pertama, naskah tersebut menyatakan sebagai berikut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang mana pada rumusan piagam Jakarta inilah dengan beberapa perubahan dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Selain kalimat yang tertuang pada alinea pertama dari Piagam Jakarta maupun pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut yang memuat hak manusia yang paling mendasar yaitu hak atas kemerdekaan, maka pada alinea keempat dari naskah tersebut memuat dasar-dasar negara yang dirumuskan ke dalam Pancasila. Substansi dari Pancasila ini sendiri sebenarnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia. Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sangat hakiki, yang harus dihormati dan tidak boleh ditelantarkan. Di sisi lain, hak asasi manusia harus diimbangi dengan kewajiban asasi,
keduanya harus diperlakukan secara seimbang.